Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang terutama adalah nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa merasakan kenikmatan hingga hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Syah. Saya dari Pondok Pesantren Quran Terpadu Berufas, SMA IT Buya Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bencana dan dosa. Bencana dan dosa, kita singkat saja. Bencana itu memiliki makna, memiliki arti segala sesuatu yang tidak dihendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Seringkali masyarakat mengartikannya hanya sebagai iqab, tapi tidak hanya itu teman-teman. Banyak sekali pengertiannya. Pengertiannya kita singkat saja, kita percepat. Yang pertama ada bala, yaitu ujian agar kenaikan derajat seseorang. Yang kedua ada iqab, dikarenakan berbuat dosa, orang tersebut berdosa. Yang ketiga ada bencana, menolak ajakan para nabi, yaitu bencana pembinasaan atau azab. Ngomong-ngomong tentang ini, kita juga akan membahas tafsir surat Al-Isra ke-16. Sebelum itu kita bacakan dulu tafsirnya. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna ayyuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqalaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di negeri itu supaya menaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sematasnya berlaku terhadapnya perkataan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat ke-16. Banyak sekali pendapat ulama tafsir pada ayat ini, dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyebutkannya beberapa saja teman-teman. Saya merangkum ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, yaitu banyak sekali pendapat ulama di dalam penggalan kalimat amarna, kami perintahkan. Tetapi yang paling masyhur adalah bacaan takhfif. Dan para ahli tafsir juga masih berbeda pendapat tentang arti kata tersebut. Ada yang menyatakan bahwa tersebut berarti kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu suatu perintah yang sudah takdir, tetapi justru mereka berbuat kedurhakaan negeri tersebut yang demikian. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Yunus, sesungguhnya Allah menyuruh membuat hal yang keji. Lebih lanjut mereka mengatakan kalimat itu berarti bahwa Allah menarik mereka untuk melakukan perbuatan keji sehingga mereka layak mendapatkan azab. Ada pendapat lain dari Ibnu Juraiji, dari Ibnu Abbas, dan dikemukakan oleh Said bin Jubair bahwasanya kalimat itu berarti Allah telah perintahkan mereka supaya berbuat ketaatan, namun mereka justru mengerjakan perbuatan keji sehingga mereka layak untuk mendapatkan siksaan. Ada pendapat lain, Ibnu Jarir mengemukakan mungkin juga berarti kami jadikan mereka itu sebagai umara, penguasa, lalu mereka buat durhaka. Dan mengenai firman Allah, amarna mutrafiha hawasaku fiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah,
tapi mereka melakukan perbudakan dalam negeri itu. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan artinya kami jadikan orang-orang jahat di negeri itu berkuasa sehingga mereka berbuat durhaka dari negeri tersebut, dan jika mereka telah melakukan hal itu maka Allah membinasakan mereka dengan azab. Itu makna firman Allah. Dan demikian kami adakan pada setiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Itu ada dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 123. Demikian pula yang dimewahkan oleh Abdul Aliyah Mujahid dan Ar-Rabi bin Anas dan dari Malik dari Az-Zuhri mengenai firman-Nya, amarna mutafiha, kami perintahkan orang tersebut hebat mewah di negeri itu. Hal itu berarti kami perbanyak mereka mendapatkan kemewahan. Membaca yang insyaallah teman-teman, insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Banyak sekali kesimpulan yang bisa kita ambil dari tafsir ayat di atas. Saya simpulkan sedikit saja bahwasanya bencana itu bisa terjadi dalam suatu negeri atau pada kita itu apabila kita tidak mengikuti